Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nur Firdausi dengan NIM 202018180050. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Agama Islam memberi tuntutan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara elegan. Dalam istilah populernya disebut masyarakat madani. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jelaskan dengan dalil. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat berpikir, seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum, dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran surat Saba ayat 15 yang artinya sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang B, salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Dalam masyarakat madani, tolong-menolong artinya tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Maksud tanpa mencampuri urusan internal individu lain bisa disebut toleran. Arti toleran sendiri yaitu tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Kemudian dalil dari toleransi sendiri yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam ayat ini setidaknya manusia tidak dapat menolak sunatullah, bahwa memang sudah menjadi ketetapan Tuhan, yaitu adanya manusia berbeda-beda. Toleransi antar umat beragama yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam, karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, baik dilihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian dalil mengenai tolong-menolong yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan NIM 2020188040. Saya akan menjawab pertanyaan UAS PAI nomor 2 bagian A dan B. Pertanyaannya ialah, Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang Islami. Keduanya saling mempengaruhi. Pertanyaan bagian A, apa persamaan dan perbedaan antara kebudayaan Islam dengan peradaban Islam? Adapun persamaan antara kebudayaan Islam dan peradaban Islam yaitu ditinjau dari segi pengertian secara umum di KBBI, sama-sama merupakan tingkah laku suatu masyarakat dengan lingkungannya. Sedangkan ditinjau dari segi unsur suatu kebudayaan dan peradaban, baik kebudayaan maupun peradaban mempunyai unsur yang sama, yaitu sistem kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, seni patung, sistem mata pencaharian, dan wadah penyimpanan makanan. Kalau ditinjau dari segi waktu terjadinya,
sama-sama merupakan nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat individu dalam kelompok masyarakat. Ditinjau dari segi asal terbentuknya, sama-sama terbentuk dari pola pikir atau mindset dan sikap mental dari suatu kelompok itu sendiri. Adapun perbedaan dari kebudayaan Islam dengan peradaban Islam, kebudayaan Islam berakar pada ide mengenai nilai, tujuan, pemikiran yang ditransmisikan melalui ilmu, seni, dan agama suatu masyarakat. Sedangkan peradaban Islam berakar pada ide tentang kota, kemajuan material, ilmu dan teknologi, aspek kehalusan, penataan sosial, dan aspek kemajuan lain. Kebudayaan Islam, kebudayaan ide utamanya adalah cita-cita dan rencana. Sedangkan peradaban Islam, ide utamanya adalah kemajuan, perkembangan, progres, dan development. Kebudayaan Islam lepas dari kontradiksi ruang dan waktu, sedangkan peradaban Islam sebuah peradaban siklus dalam waktu. Pertanyaan bagian B, buatlah sebuah narasi contoh peradaban Islam yang pernah terukir di masa kejayaan Islam. Jadi, perkembangan peradaban Islam pada salah satu masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Masa ini merupakan masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan, di antaranya administrasi wilayah pemerintahan, islamisasi pemerintahan, administratif dengan biro-bironya, pertanian, perdagangan, dan industri. Kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum atau fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan. Dalam pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar atau kitab, menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek, dan sistem organisasi militer. Pada masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama lebih kurang 6 abad, dinasti ini didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Hal-hal yang membuat dinasti ini maju diantaranya dalam bidang sosial dan militer. Pada dinasti ini telah didirikan sebuah masjid dengan memperhatikan keindahan serta keseniannya dan telah terciptanya seni musik. Kemudian dalam bidang politik dan militer menciptakan sebuah departemen yang bernama Diwanul Jundi yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan keamanan. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, pada masa ini bermunculan para ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan seorang astronomi muslim pertama yang bernama Muhammad bin Ibrahim. Sedangkan dalam ilmu agama, pada masa dinasti Abbasiyah berkembang ilmu tafsir dengan lumayan pesat, dengan banyak para tokoh tafsir yang terkenal, serta terciptanya buku-buku tentang tafsir yang berjudul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Kutubu Al-Sittah. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahnas dengan NIM 202018800048 akan menjawab soal nomor 3. Kata demokrasi dan syura adalah dua hal yang berbeda, tetapi dalam praktiknya ternyata saling berkaitan dan terdapat banyak kesamaan. A. Baca Quran surat Al-Imran ayat 159 secara tartil dan fasih, kemudian terjemahkan dan berikan komentar secukupnya terkait dengan syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan qalidul qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, syura adalah dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan di mana peserta syura saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. B. Mengapa dalam prinsip politik Islam meniscayakan adanya persatuan dan kesatuan? Jelaskan dengan dalil. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Salah satu nilai tersebut adalah keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 52. Dengan demikian, tidak dapat disangka bahwa Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dipertegas lagi dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Perlu digarisbawahi bahwa makna umat dalam konteks tersebut adalah pemeluk agama Islam, sehingga ayat tersebut pada hakikatnya menyatakan bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsip-prinsip usulnya. Tiada perbedaan dalam akidahnya walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian furu' ajarannya. Dengan kata lain, Al-Quran sebagai kitab suci pedoman bagi manusia mengakui kebenekaan dan ketunggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Rahman, NIM 20201880046. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu menjawab yang bagian A terlebih dahulu, yaitu mengenai perspektif Islam tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX. Menurut Islam, Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu dan pengetahuan teknologi karena tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan membangun kembali keseimbangan alam yang sudah Allah tegakkan. Sebagai pemakmur bumi, manusia akan dipertemukan dengan berbagai masalah. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya kita membutuhkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan ilmu agama saja. Maka inilah alasannya mengapa Allah memerintahkan kita, umatnya, untuk mempelajari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, atau yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Sedangkan berdasarkan tafsirnya, Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita, dan itulah teknologi. Akan tetapi teknologi memang memiliki dua sisi yang berbeda. Bisa saja teknologi bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, seperti meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah dan memudahkan cara untuk beramal kepada sesama manusia. Lalu teknologi juga bisa menjadi musuh apabila digunakan dengan tujuan yang tidak baik, seperti menyebarkan berita hoaks dan menonton tontonan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Rahman, NIM 20201880046. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu menjawab yang bagian A terlebih dahulu, yaitu mengenai perspektif Islam tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX. Menurut Islam, Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu dan pengetahuan teknologi karena tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sedangkan tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan membangun kembali keseimbangan alam yang sudah Allah tegakkan. Sebagai pemakmur bumi, manusia akan dipertemukan dengan berbagai masalah. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya kita membutuhkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan ilmu agama saja. Maka inilah alasannya mengapa Allah memerintahkan kita, umatnya, untuk mempelajari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan
adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, atau yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Sedangkan berdasarkan tafsirnya, Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita, dan itulah teknologi. Akan tetapi teknologi memang memiliki dua sisi yang berbeda. Bisa saja teknologi bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, seperti meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah, dan memudahkan cara untuk beramal kepada sesama manusia. Lalu teknologi juga bisa menjadi musuh apabila digunakan dengan tujuan yang tidak baik, seperti menyebarkan berita hoak dan menonton tontonan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Hidayat dengan NIM 202018800079. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 5A dan 5B. Soal 5A, jelaskan pandangan Islam tentang kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Jujur dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah as-siddiq, memiliki arti nyata atau berkata benar, yang artinya kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, atau antara informasi dan kenyataan. Telah disebutkan sebelumnya, dalam Islam kejujuran dikenal sebagai as-siddiq. Istilah ini dijadikan sebagai julukan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat jujur. Kejujuran dalam Islam memiliki keutamaan tersendiri dan akan menjadikan datangnya pahala dan rahmat dari Allah. Untuk dalilnya terdapat pada surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan 5B. Ada pepatah yang mengatakan, tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Dapat diartikan sebagai akibat apa yang kita perbuat. Apabila kita berkata dan berbuat jujur, maka secara tidak langsung orang akan merasa tertarik kepada kita untuk berinteraksi, baik interaksi yang menyangkut bisnis atau yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.